这都什么时候了？都在等着你们发生。怎么样，联系上了吗？ Shui kembali mencoba menghubungi Xian dan memohon dengan tulus agar Xian memberikan tanggapan yang jelas, namun Xian ternyata masih tidak memberikan respon apa-apa. Saat itu situasi pun semakin genting karena sudah hampir jam 12 malam, sampai akhirnya Xian benar-benar sudah menyetujui draft wawancara Shui. Hal itu membuat Shui dan rekan-rekan kerjanya menjadi sangat bahagia tetapi tidak dengan Yuling karena ia begitu iri pada Shui. Shui juga tidak lupa mengucapkan terima kasih pada Cheng dan Xian. Kemudian ketika Shui sudah berada di rumah dan bersiap untuk istirahat tidur, ia masih saja menghubungi Xian. Bahkan kali ini Shui mulai menggoda Xian dengan kalimat-kalimat romantis yang membuat Xian tersenyum ketika membaca pesan yang Shui kirimkan. Keesokan harinya Xian sedang bertemu dengan Profesor Bruce. Yuyu dan Chen juga ada di sana bersama mereka. Kali ini Xian sedang berusaha membuat Profesor Bruce mau bergabung untuk mendukung perkembangan proyek yang direncanakan oleh Chen. Awalnya Profesor Bruce sempat menolak permintaan itu, sampai akhirnya Xian kembali menjelaskan secara detail pada Profesor Bruce, dan penjelasan itu berhasil membuat Profesor Bruce mau ikut bergabung bersama mereka. Di sisi lain Shui dan Ruo sedang berjalan-jalan. Mereka terus saja menceritakan Xian. Sementara itu tiba-tiba saja Xian menerima pesan dari Shui. Pesan tersebut berisikan permintaan Shui yang ingin dijemput oleh Xian karena Shui sedang merindukan Xian. Tak berselang lama Xian benar-benar menjemput Shui sebab Xian melihat keberadaan Shui dan Ruo. Hal tersebut tentu saja membuat kedua gadis itu sangat terkejut. Sampai ketika berada di dalam mobil Shui tidak tahu harus berbicara apa. Bahkan parahnya lagi Shui malah menanyakan kabar Cheng pada Xian. Hal itu pun membuat Xian langsung menjadi sedikit cemburu. Namun Shui tidak menyadari situasi tersebut. Dan akhirnya Ruo minta turun di suatu tempat tapi entah kenapa Shui juga ikut turun, padahal Ruo bermaksud memberikan ruang pada Shui agar ia bisa menjalin ikatan dengan Xian dan mengantarkannya pulang. Lalu karena Shui sudah menyadari jika Xian sedang cemburu ia pun langsung berusaha merayu tetapi tak sengaja Shui malah mengirim pesan acak dengan kalimat yang sangat tidak jelas. Ruo minta Shui untuk tidak membalas pesan itu agar Xian jadi penasaran. Benar saja pesan tersebut membuat Xian jadi penasaran untuk mencari maknanya sampai ia mencari di internet dan bertanya kepada Qin Yu lewat sebuah pesan. Di malam hari Xian masih terlihat tidak tenang hanya karena pesan yang dikirimkan oleh Shui. Sampai akhirnya Xian pun menghubungi Guanji, tetapi ia masih tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Dan tanpa sadar Xian terus saja memandangi anting milik Shui. Di sisi lain hal yang sama pun terjadi pada Shui, ia tidak berhenti melihat layar ponselnya dan menunggu balasan dari Xian. Keesokan harinya Shui bertemu dengan Yuyu di sebuah restoran. Pertemuan itu memperlihatkan mereka berdua sudah begitu akrab, bahkan Shui menyadari bahwa ada beberapa kesamaan di antara mereka. Yuyu pun juga mengundang Shui untuk datang menghadiri konferensi pers perusahaan Guan Capital agar Shui bisa mendapatkan jawaban dari beberapa hal yang ingin ia ketahui. Kemudian Shui pun kembali ke perusahaan. Di sana ia terus memandangi surat undangan yang diberikan oleh Yuyu. Lalu Shui juga meminta agar Qin Yu membantu dirinya menghancurkan kertas yang sudah tidak terpakai dan ketika Qin Yu mengerjakan tugas itu Bai juga ada di sana. Ia pun ingin menghancurkan kertas sesuai permintaan Yuling. Karena Qin Yu berbaik hati ia pun bersedia membantu pekerjaan Bai. Tetapi tak disangka Shui malah kehilangan surat undangannya dan Shui pun menemukan potongan surat undangan itu di sampah penghancur kertas. Awalnya semua orang menuduh Qin Yu yang melakukan hal itu padahal Shui sudah mengetahui jika Yulinglah yang menjadi dalang dari hal tersebut. Di sisi lain Xian masih terus memandangi pesan Shui. Xian juga memposting sebuah audio wawancaranya tetapi Xian sangat menyayangkan karena ia tidak berteman dengan Shui di sosial media. Di hari berikutnya Shui menemukan surat undangan baru di meja kerjanya. Ternyata undangan tersebut berasal dari Qin Yu. Qin Yu pun terus menutupi identitasnya sesuai dengan permintaan Xian. Hal itu membuat Shui sangat berterima kasih pada Qin Yu. Bahkan Qin Yu juga kembali memberikan hadiah untuk Shui dengan harapan agar pekerjaannya bisa dikurangi namun hadiah itu malah ditolak dengan halus oleh Shui. Keesokan harinya Shui menghadiri konferensi pers perusahaan Guan. Ruo juga ada di sana bersama Shui.
Setelah acara selesai, Shui pun bertemu dengan Yuyu. Mereka saling mengobrol satu sama lain, bahkan Shui juga berkenalan dengan Guanji, tetapi Xian tidak ada di sana bersama mereka dan Shui malah terlihat begitu terkejut ketika sekilas melihat Xian yang baru saja keluar dari ruangan tersebut. Di malam hari, Shui kembali ke perusahaan. Kali ini ia dan juga Qin Yu sedang bekerja lembur. Di tengah-tengah pekerjaan, Shui kembali melihat isi chat dirinya dan Xian. Karena tak kunjung menerima balasan, akhirnya Shui pun mengirim pesan gombalan pada Xian sampai membuat Xian tersenyum ketika membaca pesan tersebut. Namun Shui terlihat kesal karena Xian sama sekali tidak membalas pesan yang ia kirimkan. Kemudian sesampainya di rumah, Shui menerima balasan pesan dari Xian, tetapi entah mengapa Shui malah terkejut ketika membaca pesan tersebut. Keesokan harinya lagi-lagi Shui tidak habis pikir dengan tindakan Xian karena saat itu surat undangan konferensi pers perusahaan Xian malah ditujukan untuk Yuling, sampai akhirnya Shui pun menemui Bui atasannya. Setelah sedikit berdebat, akhirnya Shui diizinkan pergi menghadiri acara konferensi tersebut tapi harus mengajak Qin Yu. Walau agak keberatan, tapi Shui akhirnya menerima saran dari Bui tersebut. Tetapi ketika Shui memberikan kabar itu pada Qin Yu malah sangat terkejut dan ia sedikit keberatan untuk pergi bersama Shui, namun mau tidak mau Qin Yu harus ikut menghadiri acara itu dan Shui juga masih berusaha mendapatkan surat undangan melalui Yuyu. Sementara itu Xian yang mengetahui hal tersebut langsung terlihat kesal karena Xian, Yuyu dan Guanji sedang berkumpul bersama saat usai latihan tinju. Di malam hari, Shui mendapat kabar buruk jika kali ini Yuyu tidak bisa membantunya. Hal itu membuat Shui langsung mengadu pada Ruo. Dan akhirnya Shui pun berencana untuk menyelinap masuk ke acara tersebut. Beberapa hari kemudian tibalah waktu acara konferensi pers perusahaan Mingyu berlangsung. Kali ini Shui hadir bersama Ruo dan Qin Yu. Namun undangan Ruo hanya bisa membawa masuk salah satu antara Shui dan Qin Yu. Melihat kedatangan Xian membuat Shui langsung percaya jika Xian sengaja ingin menghampiri dirinya, sedangkan Qin Yu ia malah ketakutan dan kabur ketika Xian semakin mendekati mereka. Akhirnya dengan penuh keberanian dan percaya diri, Shui pun terus saja mengikuti Xian walaupun Xian tidak terlalu banyak bicara dengan dirinya, tetapi Xian sudah menyiapkan tempat duduk VIP untuk Shui, bahkan Shui juga bisa duduk berdampingan dengan Ruo dan Qin Yu. Yuling yang melihat hal itu langsung menjadi sangat kesal. Tak berselang lama acara pun sudah akan dimulai. Saat itu Shui benar-benar terpesona melihat ketampanan Xian, bahkan Shui terus saja menggombali Xian lewat beberapa pesan. Saat itu acara pun dimulai dan Xian mulai berbicara dan memperkenalkan diri. Beberapa orang memuji Xian yang sukses dalam memimpin perusahaannya. Tak terkecuali dengan Shui. Ia semakin terkesima saat Xian memulai pidatonya.